Di bawah remang lampu jalanan El Salvador hingga lorong-lorong gelap Los Angeles, ada satu nama yang diucapkan dengan berbisik karena ketakutan. Mahra Salvatrucha, atau yang lebih dikenal dengan MS-13. Ini bukan sekadar geng jalanan. Ini adalah mesin kekerasan yang mengubah rasa takut menjadi mata uang utama mereka. MS-13, singkatan dari Mahra Salvatrucha, adalah salah satu geng kriminal internasional paling terkenal dan berbahaya di dunia. Berikut adalah beberapa poin penting untuk memahami apa itu MS-13. Pertama, asal-usul dan sejarah. Awal mula, geng ini dibentuk pada tahun 1980-an di Los Angeles, California, oleh para imigran asal El Salvador yang melarikan diri dari perang saudara di negara mereka. Tujuan awalnya, kelompok ini dibentuk sebagai kelompok perlindungan diri bagi imigran El Salvador dari geng-geng lain di Los Angeles. Penyebarannya ketika Amerika Serikat mulai mendeportasi anggota geng-geng yang tertangkap kembali ke El Salvador dan negara Amerika Tengah lainnya. MS-13 berkembang pesat di kawasan tersebut, terutama El Salvador, Honduras, dan Guatemala, hingga akhirnya beroperasi secara internasional. Kedua, arti nama. Mahra atau Mahra, kata slang di Amerika Tengah yang berarti geng atau kelompok teman. Salvatrucha, istilah slang untuk merujuk pada orang El Salvador yang cerdik atau tangguh. 13 atau 13, angka yang menunjukkan kesetiaan mereka kepada Mexican Mafia M13, sebuah aliansi penjara yang kuat di California. Ketiga, aktivitas kriminal. MS-13 terkenal karena tingkat kekejamannya dan kekerasan yang sangat tinggi. Aktivitas utama mereka meliputi: pertama, pemerasan terhadap bisnis lokal dan warga. Kedua, perdagangan narkoba dan senjata. Ketiga, perdagangan manusia. Keempat, pembunuhan berencana dan kejahatan kekerasan lainnya. Keempat, ciri khas MS-13. Is it possible to get a tattoo like this if you're not a gang member? No, you gotta kill. You gotta kill to get those tattoos. Tato. Anggota MS-13 secara tradisional menutupi tubuh dan wajah mereka dengan tato besar berlogo MS-13 atau tulisan Mahra Salvatrucha sebagai tanda loyalitas. Isyarat tangan memiliki simbol isyarat tangan khas yang menyerupai kepala tanduk atau devil's horns. Struktur beroperasi dalam kelompok-kelompok kecil lokal yang disebut cliques, tetapi terikat dalam jaringan yang luas. Mereka tidak hanya mengontrol perdagangan narkoba dan pemerasan skala besar, tetapi juga membuktikan kekuatannya dengan melakukan pembunuhan massal terhadap warga sipil yang menolak membayar uang perlindungan, membakar bus-bus umum beserta penumpangnya hidup-hidup, hingga melancarkan aksi mogok nasional. Lewat ancaman kematian, MS-13 secara praktis menciptakan state within a state, sebuah negara tak kasat mata di mana hukum geng menggantikan hukum negara. Ritual darah dan kesetiaan mutlak. Perilaku MS-13 didasari oleh prinsip brutal: mata, kontrola, vive atau bunuh, kontrol hidup. Perilaku mereka secara kelompok ditandai oleh beberapa hal ekstrim. Untuk bergabung, seorang calon anggota harus bertahan dari pukulan bertubi-tubi selama 13 detik tanpa melawan. Namun uji kesetiaan tertinggi adalah komitmen untuk melakukan pembunuhan pertama mereka, biasanya terhadap anggota geng rival atau warga sipil acak. Dulu, tubuh dan wajah mereka diukir dengan tato MS-13 atau simbol tanduk iblis. Tato ini adalah komitmen seumur hidup mereka. Bagi mereka, keluar dari geng hanya bisa dilakukan lewat satu jalan, yaitu kematian. Mereka sengaja menggunakan alat-alat seperti parang, ketimbang senjata api untuk mengeksekusi musuh. Tujuannya satu, mengirimkan pesan horor yang begitu mendalam sehingga siapapun yang melihatnya tidak akan pernah berani melawan. Keberadaan mereka serupa dengan auman singa di tengah kegelapan. Bagi MS-13, kekerasan bukanlah opsi terakhir, melainkan identitas utama. Hal terbesar dan paling mengerikan yang pernah geng ini lakukan adalah melumpuhkan seluruh negara El Salvador dan mengubahnya menjadi salah satu wilayah paling berdarah di muka bumi. Di puncak kejayaannya pada pertengahan 2010-an, MS-13 bersama musuh bebuyutannya Barrio 18 membuat El Salvador mencatatkan rekor tingkat pembunuhan tertinggi di dunia untuk negara yang tidak sedang dalam kondisi perang resmi. Bagi MS-13, penjara adalah kerajaan baru. Ketika anggota geng biasa menganggap penjara sebagai tempat hukuman, MS-13 menganggapnya sebagai pusat komando. Perilaku mereka di balik jeruji besi justru semakin mempertegas dominasi mereka. Penjara tidak menghentikan MS-13. Penjara hanya mengumpulkan para pemimpin mereka dalam satu ruangan yang aman.
mereka menciptakan kota MS-13 di dalam penjara. Di fasilitas seperti penjara Ciudad Barrios di El Salvador, pengaruh mereka begitu kuat hingga sipir dan polisi bahkan takut untuk masuk ke dalam blok sel. MS-13 mengelola penjara itu sendiri. Mereka membuat toko, klinik, bahkan sistem kebersihan sendiri di dalam sel. Dari balik tembok beton, para pemimpin senior tetap mengendalikan operasi di luar lewat penyelundupan telepon genggam atau pesan rahasia yang dibawa oleh pengunjung. Order pembunuhan dan pemerasan di jalanan tetap dieksekusi dengan presisi dingin. Di dalam penjara, hierarki MS-13 sangat ketat. Anggota yang melanggar aturan internal geng akan dieksekusi oleh sesama anggota di dalam sel tanpa ada saksi yang berani bersuara. MS-13 tumbuh dari luka trauma perang saudara menjadi monster internasional yang meracuni jutaan nyawa. Kisah mereka adalah pengingat kelam tentang bagaimana keputusasaan dan kekerasan, jika dibiarkan membusuk, bisa berubah menjadi kekaisaran kriminal yang sangat sulit diruntuhkan. Tato pada anggota geng MS-13 bukan sekadar hiasan tubuh, melainkan bentuk rekam jejak, pengakuan, kejahatan, serta filosofi hidup kriminal yang mereka jalani. Ini adalah beberapa ciri tato khas anggota MS-13 yang menggambarkan perbuatan, kejahatan, dan konsekuensi tindakan mereka. Pertama, tato air mata. Tato berbentuk tetesan air mata di bawah mata biasanya menandakan bahwa pemilik tato telah membunuh seseorang atau pernah menghabiskan waktu lama di penjara. Variasi tetesan air mata yang berupa garis lurus terkadang menggambarkan percobaan pembunuhan atau duka atas kematian anggota geng lain, sedangkan air mata yang diarsir penuh menandakan pembunuhan yang telah berhasil dilakukan. Kedua, 3 titik. Tato 3 titik berbentuk segitiga, biasanya di tangan, pergelangan, atau dekat mata, menggambarkan 3 tempat akhir dari perjalanan hidup penuh kejahatan mereka: rumah sakit, penjara, atau pemakaman. Tato ini menjadi simbol penerimaan mereka terhadap konsekuensi kekerasan yang mereka lakukan. Ketiga, jaring laba-laba. Biasanya ditato di bagian siku, bahu, atau leher. Gambar jaring laba-laba melambangkan waktu yang dihabiskan di dalam penjara atas kejahatan yang telah diperbuat. Semakin besar atau rapat jaringnya, semakin lama masa tahanan yang telah mereka jalani. Keempat, tengkorak. Tato tengkorak umumnya dikaitkan langsung dengan aksi pembunuhan atau eksekutor berdarah dingin. Anggota yang memiliki tato ini biasanya dipercaya sebagai pelaku tindak kekerasan berat bagi geng. Kelima, tato berdoa. Tato 2 tangan yang mengatup seperti berdoa seringkali disertai kalimat "Ampuni aku ibu atas hidupku yang gila". Tato ini menggambarkan kesadaran dan rasa bersalah atas tindakan kriminal atau pembunuhan yang telah mereka lakukan, sekaligus bentuk permohonan ampun kepada ibu atau Tuhan, meskipun mereka merasa tidak bisa keluar dari dunia geng tersebut. Keenam, wajah badut. 2 wajah badut, satu tertawa, satu menangis, menggambarkan filosofi aksi mereka, menikmati kehidupan kriminal dan kekerasan saat ini, meski tahu harus membayar harganya dengan penderitaan atau kematian di masa depan. Dahulu, anggota MS-13 secara terang-terangan menutupi seluruh tubuh dan wajah mereka dengan tato besar bertuliskan MS-13 atau 503. Namun akibat pengetatan hukum dan operasi penangkapan massal oleh kepolisian di berbagai negara, banyak anggota yang mulai membuat tato secara terselubung atau tersembunyi, atau bahkan tidak bertato sama sekali, agar lebih mudah berbaur dan lolos dari deteksi aparat. Itulah Mahra Salvatrucha atau MS-13. Welcome to El Salvador.